تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين. ويا معلم إبراهيم الحكمة علمنا الحكمة وعلمنا من لدنك علما محزونا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Alhamdulillah, para hadirin, para hadirat sedaya sebagian kaula mujaaki langkong-langkong para tokoh sebagai kami berempat sebagian kaula tak bisa nyebut setun persitun dari asma ajunan sampai tak mengurangi rasa takzim serta hormat takzim dan ajunan sedaya dan ajunan semuja Sayyidul Arah Kiai Haji Ali Murtadha Maimun. Semoga Allah Subhanahu wa taala beliau selalu disahkan oleh Allah melancar urusannya dan sengaja bisa hadir juga melancar sedaya urusannya silaturahmi otak balunas otaknya silaturahmi masalah masalahnya dan kita sengaja maunya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, betul kaula tak carekan baik nang tenang tay santai soalan menabi projek hikmatul nikah dan kaula rasana ki belum mengataskan diri karena ki anyar dia tak kau dan orang Isa ki melogis manis saja kita mau ning satu-satu kamu jika engkau tidak mencuri. Jadi dan kalau belum banyak pengalaman tentang masalah pernikahan Kak Dito, cuma diambil diambil ngerek jabu epakon jadi tuan rumah Kak Dito dan kaulah epakon nato seperti banyak ada keajunan semoga Kak Dito ketika sebab kesayang dan kaulah sampai dengan sedaya. Ujiku manusia kita Allah bapak dan mutabun. Sepertama dan kaulah yakin 100% pernikahan dalam kedua keluarga Kak Dito merupakan pernikahan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala di antara keluarga Haji Saiful Bahri sareng Haji Junaidi makolong dua putrana dan kau sangat yakin beliau ikhlas karena Allah karena ngerek perintah Allah ngerek perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan atas dasar niat sesuai semoga ada ketika saya setuju dan kita doakan bandaran mantan si kedua Kak Dito Oki juga Oki Asmanasna al-mutawakkil ala Allah sareng rajin epok kita doakan mendarat setiap tubuh baris dari dunia sampai dekat Allah Subhanahu wa taala bagi tubuh zuriyah thayyibah bisa tubuh soleh solehat tubuh bisa menghubungi dengan sempurna bersedia mendarat atas pernikahan Kak Dito menjadi asbab hidayah kepada umat sallallahu insyaallah. Hadirin hadirat semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin dalam pernikahan yang perlu kita diperhatikan. Pertama, dalam pernikahan Kak Dito betul-betul memetik teguh poin-poin saya buat dari dulu dan dulu untuk pernikahan tertulis di Haji Kiai Haji Muhammad Mahmud Jazuli dari Pelosok. Beliau ada waktu Kak Isa dalam pernikahan Kak Dito pertama tidak boleh mewah-mewahan dalam pernikahan, tak boleh berlebih-lebihan, tak boleh junjungan antara laki atau istri.
Beliau mengutip hadis, sayati zamanun fasadul rijal bi zaujatihim wa nisa'ihim. Akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa di mana rusaknya laki-laki disebabkan istri-istrinya, rusak angget-angget disebabkan anak-anak bini. Mereka gak itu menuntut hal-hal yang tidak selaki tak mampu akan hal tersebut. Selaki tak mampu dituntut disebini, sehingga mereka terjerumus dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau yakin orang yang sekorupsi gak bisa karena mungkin tuntutan disebini. Orang yang segicok mungkin gak ada tuntutan disebini karena berlebihan dalam rumah tangganya, bermewah-mewahan dalam rumah tangganya. Karena itu merupakan nas dari Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu zaman rosa kering pakai terhadap diri karena sendiri, rosa orang pakai terhadap karena sendiri. Mereka menuntut hal-hal yang selaki tidak mampu untuk melakukan hal itu, sehingga tidak jarang dari orang laki itu melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Alaku demi kesenangan sebini itu tuh sebini, alaku narkoba, alaku korupsi, alaku ngicok. Banyak orang tak banyak. Maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana Nabi dalam perjalanannya paling rezeki sehingga mampu melihara saudara. Alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting kita harus memanage, harus ngatur sedemikian rupa bagaimana dalam kehidupan kita tidak bermewah-mewahan. Mulai paling kita bonus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, hadirin semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pernikahan harus saling menghargai antara laki dan istri. Karena memang orang salah paham dalam memahami ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Banyak orang yang salah paham memahami ayat itu, seakan-akan laki pasti ada salah sekali. Padahal dalam pernikahan yaitu semestinya harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Jangan laki menang berlalu kesini menggunakan dalil ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Pemahamannya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, hadirin semuanya Allah, beri pasal laki menang berlalu kesini betul. Dalam pernikahan itu harus ada saling menyayangi, harus saling memahami. Ma akraman nisaa illa al-bari. Tidak akan ada seseorang yang memuliakan seorang perempuan kecuali orang yang semulia. Wa ma ahanahunna illa al-la'ib. Tidak ada orang yang menghina seorang perempuan kecuali orang yang hina. Jangan berdiri rumah. Orang yang semenjak dibina berarti orang yang tidak menjadi. Orang yang semua orang bina berarti orang yang tidak menghina. Tidak akan saling menghargai. Karena itu dalam proses rumah tangga harus ada saling menghargai, saling memahami. Beliau paling contoh pada debat orang excellent, orang excellent lesarepak, orang excellent lesarepak, sehingga lawan dari arah kita, mobil di lawan arah kita, itu mengambil ngalah jalan kita. Jadi enggak nampu mobil benar. Umpah kita pada saling kokoh, pada saling karena bibi, akan terjadi kemarahan di mana. Sehingga kita harus bisa mengalah. Antara situ harus bersaling mengalah. Selain itu juga di saat Sayyidina Ali lambat waktu makan ayah hadirin semuanya, sarang Madinah, Siti Aisyah, beliau Siti Fatimah Az-Zahra, beliau itu biasa makan ayah biasanya dia kerja boleh. Alhamdulillah dari ngalamnya. Jadi sehingga ada perkataan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menyakiti perkataan yang menyakiti hati dari Sayyidina Ali. Bercandaan dari Fatimah Az-Zahra yang menyakiti perasaan Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali itu juga tak Tuhan gitu. Kemudian karena mengharap ridho dari istri selaki, Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu ngeleng-lengin Sayyidina Ali kurang lebih sampai 40 kali. Sampai 40 kali dengan harapan takut lagi duka sehingga lagi dosa kita oleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampai 40 kali, akhirnya juga kita beroleh 40 kali Sayyidina Ali akan berserah.
Sayyidina Misal langsung meluk Sayyidina Fatimah Zahra, ana langsung bunga boleh. Kalau kunah Siti Fatimah Zahra itu matur dari Rasulullah. Ya Rasulullah, abdina malam akhir sarang laki abdina. Sehingga ada perkataan dari abdina yang menyakiti laki abdina Rasulullah. Maka Rasulullah sebagai orang tua yang baik, dia jawab mungkiran beenya, mungkiran been isake dilage di kebele gasengko. Berarti ekor kejibi, berbanyak lebele penting itu. Masalahnya kan sebenarnya muncul pada labi ini ngadu kayak itu langsung yang benar. Berarti ekor kejibi. Mulai nanya lagu kebele, berbanyak lebele di sini. Kalau Rasulullah benar dari Allah SWT. Mau pas Rasulullah ngajak, wahai demi Allah, wahai Fatimah Az-Zahra, seandainya abang mati setia dalam keadaan suamimu tidak ridha kepadamu, maka Rasul, demi Allah kau tak pernah sholat ingat. Demi Allah kau tidak akan menyolati jenazah dalam sendiri. Maka hadirin saudara Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita dalam rumah tangga orang tua jangan ikut campur dalam masalah keluarga anak-anak semua. Pasrahkan 100% dalam hakikat. Karena Nabi akan mengambil itu sudah yakin 100% dengan selaki, sehingga dalam kehidupannya jangan ada ikut campur orang tuanya. Cukup memantau baik, tidak sampai mengatur selaki berzini. Itu merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Saling menghargai selaki berzini ini, bersentuhan tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Terakhir hadirin semua Allah, dalam pernikahan gak ditop, bagaimana kita dalam menikah bisa menyebabkan kita semakin semangat dalam ibadah, semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita ibadah orang segi alasan anak yang orang sejumlah kita semuanya. Sehingga semoga kita doakan menjalan pernikahan kita menyebabkan selaki oki gokil Allah sekerajina bisa semangat, tambah semangat yang dalam ibadahnya, tambah semangat yang dalam ajiga Al-Quran. Kebetulan kasus kedua boleh nyokok saja. Kebetulan nama lagi Quran, mereka lagi sering tetet. Paling pertama sering tetet, paling kedua sering tetet. Kemudian kita seterusan kulit jadwal seminggu sekalian sering tetet. Itu hal yang sangat baik. Sehingga dalam keluarganya membuat semakin semangat Allah Subhanahu Wa Taala, semakin semangat dalam ibadahnya. Sehingga ada dalam sebuah hadis Rasulullah Abu idza tazawwaja abdun faqad istakmala as-salih. Orang yang sudah menikah, seorang yang sudah menikahi seorang perempuan, orang laki adakan apa nabi ini, maka dalam Rasulullah, maka orang tersebut sungguh telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Fayattaqillah fi nisbil baqi, maka tinggal kita menyempurnakan diri semenjak Allah. Sehingga kita sudah separuh agama kita sudah terpenuhi, maka ada pertama dalam pernikahan kita sempurnakan agama itu. Kalau bersikap semakin takwa kepada Allah, kalau semakin semangat ibadah, semakin semangat menyemak kepada Allah, sehingga kesenangan itu akan kita peroleh dengan semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin keadaan itu tidak saya berdekat kalau lebih ingin apa menjadi ibadah budak saya khawatir mungkin yang bahawa ada kajian saja terutama dari Allah Subhanahu Wa Taala pada panjenengan saja Nabi bersarang itu kebutuhan dari budak kau dah Nabi berfirman ya Allah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.